Suci serta Bohaput yang dipimpin oleh Ketua Divisi Adesi Kecamatan Gedung Pasir yang telah berhadir dalam rangka kunjungan dan studi pembelajaran terkait dengan tata kelola pemerintahan kampung, terkait dengan pengalaman-pengalaman dan pembelajaran yang dapat kita dapatkan di Kampung Loraya. Sebagai informasi juga kita sampaikan kepada Pak Suci dan Bohaput bahwa Kampung Loraya, Kecamatan Bandaraya ini merupakan kampung juara pertama lomba kampung ke lomba desa tingkat provinsi Aceh tahun 2019. Dalam hal ini kita bisa mengambil pembelajaran dari pengalaman-pengalaman maupun dari proses-proses menuju juara kampung terkait tata kelola administrasi kampung dan juga hal-hal lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembangunan dan bidang-bidang kegiatan lainnya. Dalam hal ini Kecil dan Bohaput dan Kecamatan Gedung Pasir dipimpin oleh Ketua DPK Desi Kecamatan Gedung Pasir dan Pak Diki Maulana sebelah kanan saya dan para peserta lainnya terdiri atas kecil dari 10 kampung beserta Ketua Bohaput dan perwakilan Bohaput dari 10 kampung juga di Kecamatan Gedung Pasir. Kami atas nama DPD APC Aceh yang memfasilitasi dan membantu kegiatan ini sebelumnya diawali di Hotel Grand Arabia 1 hari penuh, dimulai sebelumnya malam pembukaan yang dihadiri oleh Tuan Ibu Janiswar Ibu Nini serta beliau yang buka atas nama DPD Aceh. Kemudian juga ada paparan materi dari Ibu Nini terkait tata kelola pemerintahan kampung. Selanjutnya pada hari kemarin 1 hari penuh kita berbagi pengetahuan belajar terkait dengan tupoksi Bohaput kampung, pola hubungan antara Bohaput kampung dan Diki, serta tata cara penyusunan kanun kampung. Di dalam 1 hari kemarin belajar bersama terkait hal itu dan juga kita sempat melakukan simulasi bagaimana proses tahapan penyusunan kanun kampung. Dan dalam kesempatan hari ini hendaknya kita mengunjungi Kampung Loraya untuk mendapatkan informasi-informasi terkait bagaimana pengalaman Kampung Loraya menjadi juara lomba kampung juara 1 tahun 2019. Mungkin itu saja sebagai pengantar awal dan dalam hal ini kami menyampaikan salam dari Ketua DPD APC Pak Musaruna bisa hadir karena ada persiapan-persiapan yang harus diselesaikan terkait dengan hotel dan yang lainnya untuk kegiatan lanjutan. Mungkin demikian Pak, jadi kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Adesi Provinsi Aceh Bapak Saiful yang telah menunjukkan yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya singkat saja kami sorong ini dan Ketua Divisi Kampung Loraya untuk menyampaikan sedikit peran atau segala macam yang dengan PPT Kampung Loraya dan mungkin kita menyampaikan selamat datang juga kepada Bapak Divisi yang ada di Kecamatan Gedung Pasir Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman pejabat masalah yang mana Bapak wakilnya mantap, itu penuh sehat. Salawat kerajaan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membuat jalan belakang menjadi salam berkawan. Saya dekat Bapak Bapak yang terutama untuk Pak Ketua dan Pak Monang, Pak Saiful Monang. Masih lanjut di kata istilahnya sambutan beliau
pegangan ini Dr. Hartono mungkin dalam diskusinya kan itu tidak Indonesia Tropik dapat penanganan saling tukar informasi. Jadi supaya menghemat waktu, jadi lebih jelas bisa sampaikan di pagi. Berharap sama-sama mungkin bisa satu pelajaran untuk ikuti. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretari Kampung Raya atas Saharudin Sarjana Teknik. Bapak Ibu yang berbahagia, baik sambil duduk mungkin kita sama-sama duduk. Saya akan membagi pengalaman sehingga Kampung Raya pada tahun 2016 mendapat predikat sebagai kampung terbaik Provinsi Aceh. Hal ini mungkin kita dapat tidak segampang itu, penuh dengan tantangan, perjuangan dalam artian bahwa kita berjalan apa adanya. Perlu saya terangkan di awal ini bahwa Bapak datang kemari untuk melihat desa terbaik. Tapi yakinlah bahwa desa kami tidak lebih sekali dengan desa-desa Bapak. Semua kita sama, aturan-aturan dan hukum undang-undang kita sama, sehingga kenapa kami bisa jadi juara itu juri yang menentukan. Saya tidak balik sedikit bahwa awal pertama tahun ketiga saya menjabat proyeksi dari kecamatan, memang kami tidak dilombakan secara administrasi begitu. Camat melihat satu desa yang bisa ditampilkan untuk Kota Banda Aceh dari Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Melalui itu kami mempersiapkan untuk tingkat Kota Banda Aceh, karena di Banda Aceh ada 9 kecamatan, satu kecamatan diwakili oleh satu desa. Jadi pada awalnya memang kita tidak tahu apa yang harus kita tampilkan, apa yang harus dinilai. Yang pasti yang dinilai itulah administrasi kampung keseluruhan. Jadi kita tidak pernah merekayasa sesuatu hal yang tidak ada kita adakan, karena itu menyangkut dengan pembukuan, foto, kegiatan dan segala macam. Jadi kami betul-betul pada hari itu menjadi diri sendiri. Inilah desa Longraya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Kampung Longraya, sejarah Kampung Longraya awalnya memang kami bergabung dengan kecamatan Aceh Besar. Terakhir pemekaran Banda Aceh, karena kami memang di pinggir sedikit waktu itu kami digabung dengan Kecamatan Malaksa Kota Banda Aceh. Tidak lama, 5 tahun pemekaran lagi Kecamatan Malaksa, jadilah kami Kecamatan Banda Raya di Kota Banda Aceh juga. Luas wilayah Kampung Longraya ada 141 hektar dengan jumlah penduduk sampai hari ini 2.990 jiwa. Jumlah kakaknya 840 kakak dan jumlah dusun ada 4 dusun yang dikepalai oleh masing-masing kepala dusun. Visi daripada Kampung Longraya adalah mewujudkan Longraya yang mandiri dan sejahtera dengan sistem pemerintahan yang ramah dan melayani. Misinya membangun bidang ekonomi yang mandiri, pemerintahan Kampung Longraya transparan, akuntabel, ramah dan melayani. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam menjalankan fungsi saya sebagai Longraya, utama sekali yang saya terapkan adalah mengelola pemerintahan dengan manajemen yang pas. Dalam artian bahwa setiap bidang, setiap organisasi, setiap lembaga menjalankan fungsi masing-masing. Artinya begini, ada sesuatu kasus yang terjadi di desa, baik pengukuran tanah, baik sengketa segala macam, awalnya memang ditangani oleh Bapak Dusun. Pada saat Bapak Dusun selesai bisa menjalankan, itu kecil tidak masuk dulu. Tapi pada saat ada sesuatu yang memang tidak bisa selesai di Bapak Dusun, mereka lapor ke saya, sama-sama Bapak Dusun bisa menyelesaikan bola.
alhamdulillah kalau masalahnya selesai, tapi selesai sampai situ. Kalaupun itu tidak bisa selesai juga, baru kita melibatkan Tuhan. Jadi saya aktif melakukan Tuhan, ada masalah ABC atau segala macam, ada kawas dari keluarga segala macam. Jadi Tuhan dengan anggotanya yang 9 orang itu duduk bersama kami pemerintahan kampung membahas dulu masalah-masalahnya, sumber masalahnya, jalan keluar apa yang segala macam. Pada akhirnya kita melibatkan juga kita punya lembaga peradilan kampung. Ada ketua, ada bendahara, ada anggota. Dan struktur-strukturnya itu memang sudah diatur oleh dalam undang-undang desa. Nah, dari situ kita memanggil yang bersengketa sehingga bertemulah titik terang. Kita mengambil suatu keputusan yang damai lah ceritanya. Dan kami menghindari sekali tidak perlu sampai ke polisi dan ke pengadilan. Dan insya Allah banyak lah kasus-kasus yang terjadi hal begitu sehingga kita bisa selesaikan di tingkat kampung. Mungkin di sini kan memang ada Pak Kecik dan Pak Tuhakwet, yang itu yang perlu sekali diketahui bagaimana peran Tuhakwet dan peran Kecik. Maka dalam hal inilah suatu kampung bisa berjalan dengan sejuk, dengan damai, dengan kebersamaan. Kalau Kecik, Tuhakwet, Tengku Imo dan Ketua Muda itu bersatu. Karena empat figur inilah yang memang kapasitasnya keseluruhan kampung. Kalau memang kepala dusun ya dusunnya sendiri yang diurus. Kalau ibu PKK ya ibu PKK. Kalau pemuda ya pemuda dan segala macam. Jadi selama ini alhamdulillah kami dengan Tuhakwet karena memang tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah sesuatu kita buka Tuhakwet dan Tuhakwet tidak ada laporan warga yang menyatakan bahwa pemerintahan kampung ada begini ada begitu langsung koordinasi kita. Jadi sehingga informasi yang didapat oleh Tuhakwet yang memang pengaduan masyarakat salah, jadi kita bisa luruskan. Misalnya data-data contoh di Pak, tarifnya kan dari RT, di Kota Banda Aceh dari RT. Itu kan dikasih ada ketentuan, tidak boleh pegawai negeri, tidak boleh yang mendapat PKH, PNJ, swasta dan segala macam. Jadi kita punya kakak 150 kakak yang kurang mampu, diminta 40 kakak. Jadi kita buat list dulu. Itu data yang saya terima dari kepala dusun. Pak dusun ini kita bagi kuota menurut penduduk. Misalnya penduduk dusun A, dusun Mulia lebih banyak penduduk, kuotanya kita lebih banyak kasih dia. Sehingga setelah pada dusun support kita nama-namanya, saya sortir dulu. Atau dia solok umumnya dan segala macam. Kalau memang pantas dia nggak apa-apa. Nah, sehingga pada saat ada laporan kepada DPG belum sudah hidup. Siapa Pak Tuhakwet? Misalnya Bapak Amin. Bapak Amin tidak akan yang menerima PKH otomatis tidak bisa. Nah, jadi yang saya mau bilang begitu Pak yang terjadi. Jadi kalau kita dengan Tuhakwet dengan dusun kita memang bersusun bersama-sama itu tidak ada kendala apa-apa. Selanjutnya lagi di kampung Ladon Pak. Jadi kan pembangunan di pemerintahan kampung ada 4 bidang. Yang pertama bidang pemerintahan itu yang tugas utama menjalankan bidang pemerintahan tentu kalau pemerintahan. Yang pertama adalah kita menyusun SK segala macam, SK lembaga-lembaga pengajian segala macam baik rumah dan perlu apa yang dibutuhkan di kampung kita SK-kan dulu. Yang kedua kita menyusun bersama-sama menyusun aturan lembaga kampung, menyiapkan profil desa. Masalah profil desa itu kunci salah satu nilai tambah yang ada di kami untuk lomba desa kemana itu kita sudah menyelesaikan 95% profil kampung. Jadi setiap data penduduk per jiwa itu sudah kita catat dengan sistem sekarang sehingga tidak ada satu jiwa pun yang terlewati. Misalnya kalau Pak Ibrahim, anaknya siapa, istrinya siapa,
memiliki akte kelahiran, memiliki akte kematian, tidak ada yang meninggal, tanggal lahir, alamat, sekolah, pendidikan semuanya ada. Jadi begitu kita cari misalnya seseorang yang mencari namanya Ibrahim di sistem kita, kita cuma menekan Ibrahim, akan keluar 25 Ibrahim. Semua keluar 25 Ibrahim. Jadi kita fokus kepada yang kita tuju. Misalnya Ibrahim yang pegawai negeri, yang ini saya tuju. Nah itulah yang pertama, karena Jawa Duri itu melihat dulu di profil kampung. Kalau yang lain kita bagus sekali profil kampung belum beres, itu mereka sudah ketahui. Nah, yang kedua mungkin masalah lampir. Artinya pemerintahan juga mengurus masalah lahir, meninggal, pindah dan datang. Nah, jadi rata-rata penambahan penduduk juga nggak banyak. Tetap kita setiap hari sibuk dengan ada yang masuk, ada yang ambil surat pindah, harusnya tadi ada mau surat pindah dan lahir dan kematian. Yang kedua kerjasama dengan pihak ketiga. Inilah satu juga yang menyangkut dengan penilaian tadi, adanya kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam artian bahwa Desa Raya melakukan kerjasama yang pertama dengan TNI Kota Banda Aceh, yang kedua dengan antar kampung di lingkungan kita, yang ketiga dengan sekolah-sekolah, karena di Desa Raya terdapat 9 unit sekolah, mulai dari SD, SMP, MSN, SMK, PAUD dan sebagainya. Bagaimana kerjasamanya? Misalnya dengan TNI. Saya melihat TNI setiap bulan puasa mereka melakukan donor darah di masjid. Setelah ada mau masyarakat besar sekali donor darah tersebut. Sehingga pada saya membuat kerjasama dengan TNI sehingga selang 3 bulan sekali mereka tetap datang kemari dan warga kita mendonorkan darah, dan saya melihat momen-momen yang pada saat orang lanjut. Misalnya kita ada pada saat pos lansia, kita datangi jumlah bus misalnya segala macam. Dan kerjasama ini saya buat sebelum kita ditunjuk untuk ikut lomba, Pak. Jadi begitu itu satu kriteria penilaian kerjasama. Pas kita ada kita kasih dengan sekolah, mungkin kita kerjasama masalah lingkungan, masalah gotong royong, masalah keamanan dan segala macam. Yang terakhir peta PTSL. Ini peta PTSL, pendataan tanah sistematis lengkap. Jadi di Kota Banda Aceh kita juga yang satu-satunya desa yang telah menyelesaikan PTSL. Ini kita bekerjasama dengan BPN, Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh. Apa itu PTSL? Itu kan tanah yang ada di Desa Raya itu terdata dalam satu sistem juga online ya. Di situ tersebut persil tanah. Yang punyanya siapa, batas-batasnya mana, luasnya berapa, sertifikat nomor berapa. Jadi begitu kita cari nama tanah di pojok sawah mana, kan ada kode dia keluar siapa pemiliknya dan data-data segala macam. Kenapa 95%? Karena ada juga tanah yang nggak tahu alamat siapa. Ada tanah kosong yang kita cari orangnya di mana. Ada kuburan-kuburan lama sehingga tidak 100% kita bisa membuat peta tersebut. Yang kedua bidang pembangunan desa ini bidang pembangunan. Itu mungkin sama semua. Yang pertama pembangunan fisik, yang kedua pembangunan non fisik. Yang fisik tentunya kita dengan anggaran yang sudah kita selama ini kita membangun riol, jalan, segala macam. Jadi ini perlu saya sampaikan juga Bapak bahwa bagaimana kita sehingga satu jalan itu, satu road itu bisa kita bangun. Saya juga begitu, kita yang pertama dengan musyawarah pastinya. Jadi kita punya tata cara perencanaan kampung Bapak. Yang pertama, di awal tahun saya kecil, saya mengumpulkan masyarakat sebagaimana arahan dari kecamatan bahwa untuk membuat musliman kampung itu harus dipanggil seluruh masyarakat yang ada. Jadi pada tahun pertama saya panggil, saya lihat animo masyarakat tidak hadir di rapat. Jadi ada yang hadir cuma di bawah 100 gitu.
Jadi waktu kita lemparkan apa masalah ya enggak nyambung, enggak titik sasaran. Tahun kedua saya masih membuat begitu dan tahun ketiga saya merubah. Nah, saya buat begini Pak. Saya memanggil dulu kepala disun dan seluruh lembaga, pemuda, PKK, posyandu, kader, bidang agama, pendidikan, rumah pengajian, balai majelis taklim, bait rumah, masjid, seperti itu semuanya ada. Jadi kita buat satu form list untuk isian. Jadi masing-masing ketua lembaga itu bisa mengisi untuk tahun 2021 mereka ingin dibantu atau dibangun ABCDE dengan skala prioritas yang di atas, yang di bawah dan tidak berarti semua yang ditulis itu akan kita penuhi dulu. Nanti kalau memang tidak ada yang diambil, kita diserahkan setahun selanjutnya. Setelah itu masuk, kita kasih waktu seminggu, kertas itu kembali ke kita, kita rekap dulu. Misalnya pembangunan jalan, dusun A berapa meter, dusun B segala macam. Lalu baru kita menyusun apa adanya dulu, lalu kita dengan hapus. Dengan hapus ini masukan-masukan yang ada segala macam, sehingga kita menyesuaikan pembangunan kita pastinya dengan uang yang ada. Karena uang yang ada yang diketahui masyarakat, kita ada dapat 1,6 untuk biaya pendapatan dan besok 30% dulu, dan yang sisanya tentunya pembangunan fisik, pembangunan non fisik, tidak fisik semuanya. Sehingga kita melihat di sini tata cara perencanaan di Kampung Hawaya. Yang pertama, form isian usulan dusun dan ketua-ketua lembaga. Habis itu kita mengumpulkan data dan yang ketiga melihat permasalahannya. Permasalahannya dulu ini Pak. Misalnya ada dusun yang mengajukan jalan sebanyak 200 meter. Nah, kita melihat lagi segi manfaatnya. Di jalan itu dilalui hanya 3 rumah. Ada dusun lain yang memang jalan yang diusulkan dilalui ada 20 rumah. Kita utamakan yang 20 rumah dulu. Nanti yang itu kita tahun berikutnya. Yang ketiga yang saya mengumpulkan database kampung. Kita buat RPJMD, musrembang, analisa pembangunan, musyawarah untuk prioritas masalah, lalu RPJMD, RAPBD, jadilah APBD dan pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan peninjauan dan segala macam. Jadi begitulah jalur daripada musyawarah sampai dengan sesuatu itu dapat dibangun Bapak-Bapak yang berbahagia. Yang selanjutnya pembangunan non fisik. Non fisik itu memang kalau di kami di sini itu uang desa itu difokuskan lebih banyak kepada pembangunan non fisik. Karena di sini Banda Aceh kalau fisik misalnya got segala macam sudah banyak yang ada. Jadi non fisik itu kita ada PAUD di Kampung Raya, ada TPA, posyandu, pos lansia, Lumanti, ada BKB, ada rumah pengajian, ada majelis taklim. Dan itu semua mereka kita biayai dengan ada dana APBD sesuai dengan perwal wali kota Banda Aceh. Karena satu guru itu dikasih per bulan 200 ya. Jadi kita kali aja nggak banyak juga sih posyandu segala macam, sehingga semua bisa menikmati dan bisa kita bangun dalam pembangunan non fisik. Selanjutnya bidang pembinaan kemasyarakatan itu kami seperti saya bilang tadi ada balai pengajian. Itu di Lombaya ada 7 balai pengajian yang dikelola oleh masyarakat, bukan desa yang kelola. Misalnya di rumah Bapak ada anak-anak di seputarannya sekitar 30-40 orang, itu kita bantu dengan uang APBD desa. Ada majelis taklim ibu-ibu yang bapak-bapak di masjid, yang ibu-ibu ada di 2 tempat itu pengajian mingguan, 1 minggu hari Minggu, dan ada 1 lagi yang di hari Rabu. Habis itu kita juga mempunyai sosial kematian Pak. Kita mempunyai satu lembaga yang kita SK-kan, sosial kematian. Di situ include semuanya. Ada Pak Ketua yang mengurus Pemda, yang mengurus kuburan, siapa ketuanya,
uh, yang mengurus sound system, yang mengurus perangkat, yang mengurus ambulan. Kita punya ambulan Pak di Surabaya, ambulan untuk jenazah. Terus yang kami yang mengurus, kami takziah di sini Pak, bukan sama dia. Jadi siapa yang mengundang Ustaz takziah, ibu-ibu mengantar nasi selama 3 hari berturut-turut, itu uang dari uang sosial ibu-ibu segala macam. Terus perayaan hari hari besar juga dari situ, kepemudaan dan DKM masjid. Satu juga nilai tambah yang ada di kami masalah inovasi kemarin. Kami kegiatan pemuda Long Raya yang pertama di bidang bola voli, bola kaki dan futsal. Dan untuk bola voli, pemuda Long Raya bernama Elo. Mungkin kalau memang orang-orang pecinta voli di Sore, mereka kenal Elo. Elo itu pemuda Long Raya. Malah kita sudah sampai bertanding dari awal dulu sampai ke Jakarta. Kemarin kita berhasil membawa Liga Pro Indonesia Bayangkara yang juara Indonesia, kita bawa kemari, kita bawa orang tahun pemuda Long Raya, kita buat turnamen se-Aceh di Gor Long Raya yang ditonton juga oleh Pak Wali Kota, dan kita membawa mereka tim utuh. Memang perlu banyak uang, sampai 100 juta biaya mereka bawa kemari, tapi dengan penjualan tiket kita bisa mencari keuntungan di situ. Dan keuntungan itu yang pertama memang perkembangan pemuda, yang kedua memang ada suatu turnamen berkelas nasional di Aceh yang memang kita pemuda-pemuda kita Long Raya penelitiannya, dan alhamdulillah acara itu berlangsung. Tahun 2020 ya kita buat karena sudah pandemi begini. Dan kita memang setiap tahun membuat ulang tahun pemuda Long Raya, kita membuat turnamen voli antara Aceh dan antar klub. Sampai dari Takengon, dari Utara, dari Ramsa, nggak pernah memang dari yang itu dari Birun, dari Melabuh, segala macam ada kita. Hasilnya ini pasti ada pada yang Jakarta. Nah selanjutnya bidang pemberdayaan masyarakat. Oh ya, saya lupa ada bidang pemberdayaan masyarakat satu lagi. Kami Pak punya suatu kepengurusan yang awalnya memang pengurus anak yatim. Berikutnya kita membuat dalam satu yayasan anak yatim di Jakarta Kampung Melayu. Kita mempunyai sekitar 45 anak yatim dari 28 rumah di beberapa nama yang ada sekarang. Jadi sampai hari ini kita sudah menjamu membuat santunan, ada 9 santunan yang kita berikan. Memberi paket sekolah setiap semester, setiap naik kelas, membeli barang-barang perlengkapan mereka. Kita menyantuni masalah uang jajan sekolah, mengunjungi mereka sakit, membawa mereka bersama wisata, dan yang terakhir kita memberikan uang jajan sekolah. Karena kan yang kita santuni kita melihat dari perkembangan yang ada. Ada memang di antara 28 rumah tersebut ada mungkin 5 rumah anak yatim yang betul-betul yatim. Ada anak 3 dekat-dekat, bapaknya dulu guru bangunan meninggal mendadak. Sehingga waktu ada laporan masyarakat bahwa mereka ke sekolah tidak ada uang jajan. Dari mana sekarang kita sudah di uang jajan satu anak yatim satu hari kita hitung 5.000. Berarti kita kasih sebulan penuh. Walaupun di rumah itu ada 3 anak yatim, kita kasih 3. Dan anak yatim yang kita santuni Pak di sini sampai batas SMA. Masuk dia kuliah, kita bayar biaya masuk, kita bayar itu selesai. Terus segala macam. Dan setiap tahun sekali kita membuat perayaan jamuan yatim Long Raya, tapi kita mengundang seluruh anak yatim di Kota Banda Aceh yang terpusat di Masjid Long Raya. Dan pada tahun ini kita sudah merencanakan pada tanggal 17 Januari 2021. Cuma untuk tahun ini karena memang masih keadaan pandemi, kita tidak mengumpulkan semua orang anak yatim di sini dengan pejabat-pejabat Teras Kota Banda Aceh. Hari ini kita sudah sepakat dengan panitia, dengan kepengurusan anak yatim, kita akan mengantar ke rumah, ke kampung-kampung. Satu Pak, tidak berlebihan mungkin, untuk kecamatan Banda Raya kita ambil semua. Sampai ada 500 anak yatim. Itu hari itu kita kasih duit, kita kasih makan di sini, ada cinta makan segala macam, dan kita mengundang satu desa di kecamatan yang lain, bukan keseluruhan kampung, belum mampu lagi. Jadi dari mana uang tersebut? Dari uang pengurusan anak yatim tersebut, itu donaturnya semua masyarakat Kampung Melayu. Pada awalnya dulu kami mengambil
mengambil, ada petugas yang mengambil pakai kartu. Pada saat petugas datang ke rumah, ada ibu yang kasih, ada bapak yang kasih. Jadi di rumah tersebut siapa yang ketemu mereka yang memberikan sedekah. Bisa 10.000, bisa 20.000, bisa 50.000. Jadi karena kebutuhan kita makin banyak, karena kita makin banyak menyentuh anak yatim, sehingga kita membuat satu sistem celengan. Jadi ada satu celeng anak yatim, kita pesan nama dari Jogja langsung, ada nama di situ segala macam. Jadi ada rumah di Raya itu sekitar 516 rumah yang ada dengan toko-toko segala macam. Setiap rumah kita tetapkan celeng. Celeng itu di atas ada lubang untuk colok duit, di bawahnya bisa buka rumah ya. Jadi kan kita taruh di rumah masing-masing. Kita nggak kirim, langsung petugas datang ke rumah ibu-ibu. Memang kita ada umumkan di masjid melalui Jumat. Kita taruh di rumah masing-masing di tempat yang paling strategis, di mana bapak anggota keluarga itu bisa melewati celeng. Jadi celengnya kalau dulu kita mengambil duit tersebut pada saat sore bisa diambil ketemu sama ibu, ya ibu yang kasih, yang ada uang sama ibu. Tapi dengan sistem ini siapapun bisa colok, anak-anak sekolah uang jajan bisa uang lebih, uang belanja, uang apa, dan tamu-tamu di rumah itu bisa colok. Sehingga pada saat kapan kita mengambil sebulan atau 2 bulan, sebulan lebih sedikit atau sebulan kurang sedikit, petugas akan mengambil lagi uang ini, akan masuk ke rumah warga. Buka di bawah ini, diambil duit, dimasuk dalam plastik, diikat, ditulis nama Bapak Ibu Aminah. Nah setelah terkumpul semua, ya karena memang ada lembaga yang memang kita SK-kan, mereka akan bekerja mengumpulkan uang tersebut. Sehingga hasil yang kita dapat menaik dari 100%. Biasa kita mendapat 6-7 juta, dengan sistem ini kita bisa mendapat 12-14 juta. Ya, dan bagaimana dengan uang jajan sekolah tadi? Kita nggak ambil uang di sini, Pak. Uang jajan sekolah kita lelang lagi kepada penduduk yang mampu. Misalnya kita ada yatim ada 45 orang, kita beri harus memberi 45 orang, satu hari 5.000 kali 25 hari, kita menawarkan lagi kepada orang yang punya duit. Ada yang mengambil 1 anak yatim, ada yang mengambil 2 anak yatim. Bisa juga mengambil 1/4 anak yatim. Misalnya 1 bulan berapa? 150 ya. 5 kali 25 ya. Jadi kan bisa mengambil yang dari itu. Dan nggak lagi, nggak tetap. Misalnya ada bapak-bapak sanggup setahun, sanggup 2 bulan, nanti ada orang lagi masuk. Jadi uang kas tadi tidak tersentuh. Uang kas itu kita gunakan untuk biaya mereka masuk sekolah, kita bayar uang naik kelas, uang naik kelas kita bayar. Dan besarannya menurut jenjang. Dan dari mana kita dapat angka tersebut? Kita kan ada guru-guru di sini. Sekarang uang masih SMA berapa? Uang masih SMA 1,5 juta. Jadi kita kasih uang 1,5 juta, kita beli sepatu, kita beli buku segala macam, kita kumpul di masjid sama Tuhan buat, dan seluruh tokoh masyarakat kita bagi kepada anak-anak yatim. Ada 9 santunan yang kita berikan sampai hari ini. Selanjutnya bidang pemberdayaan masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Itu di Desa Long Raya banyak orang kurang mampu dan banyak ibu-ibu yang mencari ekonomi tambahan untuk keluarganya. Jadi kita ada produk unggulan desa. Waktu kita menang lomba desa kemarin, kita memiliki di lomba ini ada satu produk sabun cuci masalah piring. Itu sekelas dengan Sunlight yang cuci piring itu. Itu ada di sini. Tapi itu bukan milik desa, Pak. Itu milik masyarakat, itu diandalkan sebagai produk unggulan desa. Ada pengelolaan kue tradisional, ada produksi peye, kue bawang, yang begitu. Dan ada sekitar 30 rumah tangga yang membuat kue-kue pagi yang diperlukan gede rumahnya. Selanjutnya pelatihan yang kita lakukan, kita juga punya baitul mal. Jadi kan masyarakat Desa Longo yang mempunyai uang banyak apa istilahnya itu, tapi dia harus dibuat terus, jadi lo kampung siap
menerima zakat daripada kampung-kampung. Kita membagikannya setiap mau hari Idul Fitri. Sehingga terbantu Pak. Di Kota Banda Aceh sekarang setiap mau hari raya juga dari Baitul Mal Kota diundanglah dari masyarakat di sini. Misalnya yang fakir 20 orang, yang miskin 30 orang. Jadi 50 orang kita kirim keluar. Yang sisa tadi kita bagi dengan orang Baitul Mal kampung. Walaupun jumlah besarnya tidak sama. Karena gini, yang kita kirim keluar, yang memang kita dah urutkan mereka yang betul-betul kurang mampu. Nah, jadi ada 50 orang sisanya kita lagi. Kalau di Baitul Mal, Kota Banda Aceh yang fakir dapat 900.000 per bulan, yang miskin dapat 500. Nah itu besar, ditulis. Kalau memang disepakati tidak dikasih ke WH, itu harus kita bawa ke WH. Misalnya masalah pemuda juga yang tadi, masalah masjid, masalah kunjungan orang sakit di kampung. Nah, jadi itulah besar yang sudah kita laksanakan, itu kita tuliskan ke dalam satu resep. Nah, dan semua bisa. Masalah pula memiliki masalah-masalah. Karena gini, pada akhirnya kecil kan bekerja menurut resep yang ada. Apakah nama apa kecil? Karena awak cewek kemudian pohon juga ya sama gitu. Kalau hanya pohon yang orang pilih, hanya pohon yang besar. Nah, itulah walaupun lagi belum pekerjaan yang mungkin banget ada mau enggak sepenuhnya juga berjalan begitu. Maka gitu kan, yang penting kita ada Pak Kecil, Pak Tuhapur, Pak Dusun, tua-tua semua bekerja menurut kebiasaan yang ada. Tidak pernah melanggarnya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain Pak. Nah, kita punya kuburan umum Pak, punya kuburan umum, fasilitas umum, punya lapangan bola voli, punya satu lapangan badminton, punya gedung pemuda, punya gedung silakan. Dan sekarang ini kami lagi giat-giatnya merehab masjid yang sudah lama kebutuhan berlarang masjid. Nah, kami dengan BKM dan panitia masjid sekarang lagi kita rehab masjid, dan nanti mungkin kantor ini akan kita duduk menyelesaikan. Kita merencanakan nanti akan membuat kursi di ujung sebelah sana, karena jalan kamu Pak kurang ke halaman itu esok berjalan. Jadi kalau dari dipilih pertanyaan itu, jadi satu-satunya jalan keluar ini ya samping kiri, samping kanan. Kan baru-baru ini baru kita berbeli satu kanan. Waktu pertama istilahnya ada rumah di situ yang masih ditinggal, jadi kita minta dibayar waktu bersama. Kita pembangunan masjid 1 meter 1.250.000, harganya 345 meter. Nah yang 10 meter, yang 1 meter, yang itu dan kategori. Nah merencanakan nanti di samping itu juga kita harus membeli satu kursi lagi. Dan ini kita bongkar, pemerintah tidak bisa uang desa membeli tanah. Lanjut dua tanah. Yang bagian kantor tapi tidak bisa sekaligus. Jadi kalau belakang kan 250 juta ya, berarti kan bertahap-tahap. Dan penyukaman pada Aceh mungkin kamu ke sangat-sangat lain, ada bintang, ada aspirasi segala macam. Pada akhirnya mungkin inilah yang bisa kita buat untuk kampung Raya. Mungkin dulu masih ke Racun, masih ke Panjang, atau Bobina mungkin itu kadang bila bertanya bisa jauh. Lanjut jauh, ya lanjut mungkin ada bina. Jadi pokoknya ini Pak, saya lembaga desa kemarin kita menang, kita menampilkan apa adanya. Kenapa kita bilang begitu? Orang bisa makan, mereka harus begini. Saya yang nggak bisa untuk selalu berkampung dulu harus itu. BUMG, kita punya BUMG Pak. Nah, karena topologi daripada desa Raya, jasa dan perdagangan. Jadi tidak mungkin ada pertanian, ada peternakan, ada tanah, ada lahan. Jadi mereka suruh buat pura-pura kita ada tanam melon 2 hektar. Saya mau. Nah, tapi karena saya nggak mau, saya jadi diri sendiri sehingga mereka melihatnya asli. Karena yang saya bilang tadi, menang saya kemarin itu, menang Apollo yang pertama pengelolaan anak yatim, itu kita pasti itu. Yang kedua masalah tanah tadi juga inovasi. Yang ketiga itu juga masalah pemuda. Jadi kayak pengajian, tulis buat itu mana kampung. Jadi kita mencari apa yang bisa kita lebihkan di situ yang memang bermanfaat bagi masyarakat kampung Raya.
Sehingga pada saat penjurian tingkat provinsi dari 23 ya, 23 provinsi gitu ya. Dari 23 provinsi keluar 10 provinsi. Dari 10 keluar 6. 6 itulah yang diambil betul-betul Pak. Yaitu kami dikumpulkan dalam satu hotel, dibuat sidang agennya, masing-masing tampil sendiri. Dari lain hanya kalau. Jadi Pak Profesor Doktor punya namanya ditanya kepada Nandu, Pak Keci, Pak Camat, Bino Keci, itu apa? Lapor ya, lapor. Jadi cara matematik, pada akhirnya di situ menentukan juga Bapak Ibu ya. Kalau Keci memang dia tidak kuat, yang kuat yang ditanya bisa jawab. Sehingga keluar hasil alhamdulillah kami juara 1 provinsi 2019 ya. Dan 2020 tidak diperlombakan karena keadaan corona. Sehingga saya dibilang Lomaya tinggal 2 tahun ya. Maka sampai hari ini masih ke Lomaya ya. Dan Pak Saradi mohon maaf atas penyampaian saya. Ya, perlu sampaikan di Bapak Pangkol. Berarti tidak penuh kampung terbaik luar biasa enggak juga tapi biasa saja. Nah, untuk awal masyarakat untuk kan itu kayak mau gantung, titik gantung bakal rumah ya jauh lebih tegas. Karena luar kampung moto bangunan apa, pilihan dua dusun, bawa seni, itu bawa terakhir dusun hilang. Sehingga waktu itu ya cukup, jangan contoh nih, waktu itu lah dia cukupnya. Mulai dari penerapan mungkin dari waktu itu selesai. Jadi ibu-ibunya kena tidak. Makanya nama kau sih juga kabupaten. Jadi ada satu lagi Pak, kami memang berbatasan dengan Rang Penurut Aceh Besar. Di sana banyak perumahan yang tinggal di Banda Aceh tidak Aceh. Aceh itu tumpuk lagi Pak. Kan ada tumpuk workshop. Dan tuh kelas lain, tumpuk kita ya tumpuk dengan. Sehingga kadang-kadang kita tetap ada di sini ada mandor tadi, mandor kebersihan dari dinas. Mereka kerjasama dengan kita karena awasi ya tengok. Nah, jadi yang kita menurut Pak itu kampung terbaik pada persona di kampung Lucu jangan begitu Pak. Nah, berarti tebar kan. Jadi itulah Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari yang tua sudah terima ini adalah laporan kami sehingga mungkin yang betul itu mencoba kampung yang kampung mungkin diperbaiki dan pada akhirnya ada sesuaikan diri Pak. Pak kecil belum guru kita sama posisi belum posisi tahap belum tahap kunci kan. Jadi kan kunci ini harus sama kan karena dia dasar dulu dan pelakunya takut banget lu negara cuma hidup gitu lah hidup ke rata-rata kemana hidup ke sama ya jadi kan dapat cerita gini kan sepaham kan orang dulu ke masyarakat jadi kita harus dalam dan harus yang penting sekali melihat fungsinya masing-masing kapasitas sendiri masing-masing untuk hapus itu tidak kalau gini lo belum sampaikan lo kita sebenarnya dikasih bimbingan terhadap penelitian malah tidak jadi untuk hapus itu tidak sampai takut seperti begitu balik posyandu balik amanah pos kamli kan sampai aku baru menurut itu nggak juga hapus dianggarkan misalnya buat kamli 4x5 bahannya ini kan gitu kan ini itu yang diawasi betul nggak betul kalinya itulah begitu jadi kita terbuka waktu dibangun aku tidak hadir gitu dan tidak ada proyek itu harus kasih ketua hapus karena ketua hapus tukang mengawasi siap apa tidak siap dan semua keluhan kita nggak kembali karena gini Pak peluangnya memfokuskan dibayar di kantor harus boleh lokamodelno kena kurang orang cocok kemenan kena dia 80 lebih atau 60 lebih gitu. Awak kampung kamu biar dia kerja Pak tukang dong 80 lebih. Jadi kewajiban ini kan harus pakai tukang kampung. Banyak mandadu saudara maju, dulu kan kayak kok kemana dulu. Nah itulah problemnya. Nah sehingga nada mesej nah. Memang ada tema video perubahan.
Kayaknya kayak gitulah Pak. Yang perlu disampaikan, kiranya yang disampaikan yang bermanfaat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak, mungkin kan yang dibutuhkan Bruno, dia adalah yang Pak Binti namun penghargaan sebelum pelatihan kemarin juga saya pernah diundang ke Jakarta, pernah di provinsi dan piagam bersama Pak Binti. Dan itu piagam-piagam keberhasilan desa masa lalu juga dalam kategori itu kita bisa memenangkan beberapa desa tersebut. Begitu Pak yang berbahagia mungkin hal yang jauh apa jauh itu lagi mana persiapan lomba dua desa benahana kalau kan jadi ini saya berbagi pengalaman mungkin ada sesuatu yang lebih di kampung Kawator yang lebih bagus. Tapi untuk penilaian desa bukan hanya satu yang keseluruhan harus bagus dan semua harus dicatat, harus ada foto, harus ada semuanya. Bukan hanya tak pegang atau hanya kita buat. Nah, yang kenal kita buat acara penyambutan mereka dibuat tadi. Dan hai kata tolong bawa kami ke satu lorong semua. Jadi kamu mempersiapkan untuk jalan-jalan lorong. Ada benar, bagus kan? Jadi dia dapat kita antarlah ke sana. Untuk kenal, saya nggak mau lorong ini. Saya masuk ke lorong yang harus disiapkan. Kita mau ngomong. Karena ya itu ada ngomong. Kalau untuk Pak WC jemuran itu berbeda kan? Dan kalau betul itu tahu. Jadi punya karena bertakut. Kita mau yang ada itu. Contoh misalnya kan di Posyandu. Tidak kalau ngomongan dia memang balita nah balita. Tidak mempunyai ngomong tepat. Kan gitu kan? Ada lain di sini ada balita, ada bagaimana itu. Saya satu situ aja. Ditanya anak anak ibu berapa umurnya? Itu pernah kemudian ini, karena apa yang dikasih sama kuliah itu, apa yang ibu dapat, mana kartu KMS-nya? Belum ada ibu kan? Kartu KMS betul kan? Apa? Yang tanggal kunjungan, apa yang diberikan, timbangannya berapa, imunisasinya sudah apa? Di situ menilai. Dan itu kita telah setel Pak. Dan saya Pak mohon maaf ya, Pak TPG saya masuk ke seluruh lembaga yang ada. Jadi misalnya Posyandu. Ibu pegang dana, saya masuk juga. Bagaimana Posyandu ini, sehingga saya bisa menguasai walaupun nggak sepenuhnya. Dan mereka sejak pesan yang mau martabat, kita tanya KTP dulu. Jadi kan misalnya nyok PKK-nya oleh nyok kecil. Betul, tapi saya kan sebagai kecil kan sebagai penyantun sekarang. Di atas sekali penyantun KTP. Jadi PKK ini mana tak ini? PKK Oje. Hidup pen keterangan nomor lebih. PKK belanja kedua tanggung jawab kedua Pak di tarik dan kedua kan diperiksa sendiri kan. Sekarang enggak, dan PKK sudah bercampur 25 ya. 25 juta untuk PKK. Jadi mereka dari 25 juta tadi itu mereka buat perumahan lagi mengalir. Misalnya mereka mau baik kata seragam, mau buat pelatihan buat kue, mau apa segala macam di 25 juta kan. Dan setelah mereka usulkan, kita yang melihat apa yang mereka buat atau beli tidak bajunya. Karena belum jangan pipa bukan sembarangan harus ada NPWP, harus jelas kan gitu kan. Kadang-kadang sudah perlu bagi bukan ada NPWP, jadi kadang-kadang mendampingi juga mereka beli. Karena pada saat diperiksa, ternyata nggak diperiksa, yang diperiksa kantor. Walaupun mereka didampingi kalau perlu. Misalnya talak, tagih segala macam. Kalau PAUD ada anggaran tersendiri. Jadi dalam perumahan kita, pemerintah dijayat untuk 6 orang guru. 1 orang guru 600.000 rupiah. Mereka punya dana 22 juta. Sisanya kita bisa beli mainan dan segala macam. Dan semuanya kita lepas habis kepada lembaga-lembaga yang ada, tapi kita kontrol. Tidak akan kita suka. Itu Pak yang kami buat. Terima kasih. Ya Pak, mungkin yang tanya Pak Tuh, aman dulu. Baik, terima kasih atas paparan Pak Rizky terhadap pengalaman tata kelola pemerintahan kampung di Kampung Gunung Raya. Tadi kami juga agak lupa bahwa kita juga hadir Pak kasih teknologi
Kecamatan Ujung Kasih bersama kita mungkin sudah keluar sebentar lagi lupa informasikan, mohon maaf. Ya, mungkin nanti kita berikan kesempatan juga kedua. Terima kasih. Atau Bapak sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Ada mau ditanyakan yang lebih lanjut, kami persilakan kita buka sesi ini. Silakan Bapak. Boleh Pak, silakan Pak. Dan kan sama-sama ya Pak. Kalau kita jatuh tadinya. Ada bayarnya Pak? Karena kalau ada Hah? Oh ya itu kan kita buat ini. Boleh Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Suci Kampung Raya, yang kami hormati Bapak Ketua Suarabut Kampung Raya beserta anggota, dan yang kami hormati seluruh perangkat kampung dan pegawai kantor suci Kampung Raya yang Anda dapat disebut satu-satu mungkin lantaran Anda tadi maka Anda sayang obat kata beli kata sayang obat kata sayang dulu kata tidak. Jadi lebih-lebih kantor dan Ilyas Dino sementara menjabat sebagai PJ Kunci Kampung Darussalam. Jadi ini berbagi cerita kronologis PJ Kunci Bandung. Idun menyebut diri juga di Sekretaris PNS Sekretaris Kampung Darussalam. Mungkin Dino PNS itu dari kanan kota. Dino ini cuma kampung Cidago. Jadi yang PNS belum Allah se provinsi Aceh kamu juara yang ada PNS di Cidago kampung 28% PNS sekretaris menyorak naik kamu juara. Jadi kader juga kader ini nyo kamu supaya di sampingnya memang kamu yang kena dapat perdo yang berbeda dari PNS tidak sadar tidak perdo. Jadi yang perlu ditanya, kalau tanya video tidak. Guna Bapak mengikat mengenai dengan ibu PKK. Yang bersalah berarti ibu yang bertanya bukannya. Tanya itu mereka, bahkan ibu bertanya Bapak. Jadi mengenai dengan mudah kegiatan ibu PKK, juga tabur, juga duit, dan segala macam. Sabunnya sudah beredar di pasaran. Ya, monyona beredar di pasaran. Kuatnya utara lah, lu betul. Di kamu mana? Bunuh lah Bapak. Tinggi. Dan di kampung kamu bina tinggi mungkin itu dia dapat pasaran. Produk Bapak ini gede. Nah, kunjungan katanya mereka berbagi dua, jadi kunjungan tidak langsung lebih berat. Olehnya kemudian yang kedua, ibu-ibu bunuh nasi juga kue. Punya kue yang Bapak hitam kamu hasil karya ibu yang di kampungnya apa pada rasa mengatakan itu hajaratan dulu baju.
di antara ini menyewa kamu simpan dunia hijau, mulai hijau kamu ganti ukuran kamu. Ya, jadi nyo ke penjelasan produk ibu, menyewa produk ibu, nyo pada ujung pada ibu, guna datanya ukuran saya. Yang penting ide sementara mungkin nampak yang lain itu yang kira-kira merasa penting. Hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ilyas ya, sedikit yang asalnya juga pegawai negeri. Tapi Pak pegawai negeri nggak dapat yang 2 kali ya? Ada. Ya di kantor ada lagi di kantor. Nah tetap ini pegawai negeri. Cuma kalau ada di kantor ada. Jauh pegawai negeri. Jadi ini Pak, masalah kulit-kulit semua, saya tekankan bisa gitu Pak, bukan kelola kampung. Jadi masing-masing ibu itu dia membuat kue tentang usaha rumah tangga dia. Nah, cuman kita memantau. Begini you know. Coba lihat ini. Ya, apalagi di Bandar Sini mungkin dia ada kupon dari kopi Bandung. Ya kan? Jadi di gede kan tak kue kalau kampung Bandung harus menanggung kue itu mereka. Dan kue di sini Pak, memang yang sudah gua Banda Aceh dan gua Aceh, maka berarti dari perusahaan ini sampai dari Jakarta, Dewa Keno, dan Palu-Palu besar, gua gede, kan? Tapi memang ada rumah tangga. Jadi kita hanya bisa membeli setiap tahun ada 1, 2, atau 3 orang yang dikasih bantuan. Jadi tahun ini kita kemarin diminta lagi Beto Kota Banda Aceh untuk diberi bantuan sekitar 5 juta ke bawah, itu biasanya 3 juta atau sampai 5 juta. Itu dikasih Beto ya hibah, hanya kayu deh hanya itu. Jadi saya harus seleksi lagi yang memang tujuan punya ibu-ibu pakai ini. Bisa juga usaha-usaha lain. Jadi sebenarnya perlu keluar. Dan mereka setelah kita kirim nama dengan surat keterangan kurang mampu, tidak hanya layu-layu Pak. Lagu itu kan omongan dia, itu ya. Tidak omongan kalau punya, kalau tak keluar, cuma tuh, apa gitu. Jadi kendala itu namanya, harus itu ya. Nanti saya tanya saya tidak ngomong sama motor saya dan dua enak mau ada yang turun. Tapi oke, ayat kayak gitu. Jadi dari dana APBD juga kami membantu Pak. Itu karena pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita pernah beli mesin penggiling tebu ke warga, bisa pernah beli mesin penetas ayam, mesin yang tanam bakso segala macam itu kita bantu. Ada di luar gitu kan. Masalah ending kamu Pak kamu yang kan seluruh peralatan uang kawin dari perangkat, belangko, meja, pinggang, kancil dan segala macam itu ada di kampung dan kita kasih sewa ke masyarakat karena kan uang batang kan pakai tongkol dan agak mereng harganya. Dan Pak dari PTBD bahwa kita misalnya menargetkan pendapatan dari UMG turunnya mungkin 20 juta kan gitu kan. Tapi dalam perjalanan Pak Din banyak fungsi sosial gitu. Ini orang kaya Pak, dua latihan dulu, kayak cuma pakai dia berdoa pada nanti. Tapi orang anak mampunya kan sudah kampung, itu anak banyak pukul, boleh binas. Kayak gitulah. Jadi kadang-kadang kayak laporin orang apa kecil, apa turun, pukul macam, yang fungsi sosial dia banyak. Yang ke selanjutnya masalah tabur Pak, itu juga milik penduduk dan ada di Surabaya. Itu namanya produk unggulan. Nah, jadi namanya Mak Rafili, goh bumi. Jadi dia persis sama kayak sawit, warna agak kuning dan mereka sekarang menempatkan di supermarket. Nah, mungkin ada yang belajar inovasi, jadi saya kampung hanya chip. Nah, cuman tidak sama Pak, itu ada. Ada ya. Berarti kalau produk dari kan saya mau supermarket. Iya bagus. Persis sawit, karena sawit itu segede. Nah, ini hijaunya kuning. Kemasan lagi lagak cuma. Cuman Pak, lu pernah ngajarinnya sebenarnya dia promosi buat sekali. Orang baru tahu. Jadi dari hari dahulu gitu. Karena kamu waktu awal penilaian juri itu kita tampilkan meja pameran.
itu mak piring, kubur, segala macam apa yang dari kampung kita sampaikan ke kamera. Terakhir kita jual kepada pengunjung dan segala macam. Karena ada penilaian orang terakhir provinsi ramai di tempat, hampir 500 orang berkumpul di sini. Nah, selanjutnya mungkin Mak Rafi tadi kan BUSG dan ini Pak satu lagi masalah PKK ya. Di PKK itu ada UP2K, usaha peningkatan keluarga kan, pendapatan keluarga. Jadi itu dikelola oleh PKK di Pokja 4 masalah saya, Pokja 3 masalah saya. Itu kan ada uang di situ, dasarnya dari uang pemerintah gitu, kan? Dikasih sekian, ibu-ibu yang mau mengambil untuk mungkin handuk tepung segala macam bisa mengambil sampai 3 juta dan harus melunasi dalam setahun. Dalam 1 juta kita mengambil sedikit aja untuk menambah lagi uangnya, kita pinjam ke rumah dan jalan. Banyak ibu-ibu yang memang henti, tak pinjam, itu lain dan langsung dikelola zakat. Dan tujuan kedua kau ya untuk kue pun mau usaha tambahan keluarga. Itu Pak yang bisa saya jawab. Oke Pak, silakan Pak. Boleh mak dah pilih. Waduh, nak kira harga. Ada yang 3.000 saset, ada yang itu betik-betik itu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman, Kepala Desa Kampung Pulau Ria, Kecamatan Betung Pasir, Kabupaten Jawa Barat. Alhamdulillah, dengan Allah, hari ini kita dapat berkumpul di sini dan selamat sejahtera beri sahabat-sahabat yang baik dan budaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga dan sahabatnya beliau sekalian yang berhormati Komisi Wapud, Pak Sete dan Pak Bandung yang hadir di sini. Awal-awal sekali saya atau kami dari Desa Pulau Ria terima kasih kepada Pak Resi yang dengan senang hati menjelaskan atau paparan tentang persatuan dan kesatuan di desa ini. Itu bagi saya dapat menunjukkan ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Pertama tentang kesatuan antara Pak Resi dengan Wapud. Memang terharu ada segala-galanya. Ketua Wapud dengan Pak Resi. Jadi jadi pengalaman lontuan Pak Dua itu 8 jadi lagi masih jadi lo mempertanyakan kurangnya penghasilan sampai 14 miliar per tahun dana muda. Bila yang adanya hasil kalkulasi supaya dari mana dulu. Cuma ada yang mana tertulis. Jadi urutnya di kota yang luar area yang anak rayu namun penduduk padat dengan presentasi GDP urut jarang paling atiur jarang urut yang darah pegawai negeri atau urut kerja bawahan pusara itu genot pasupa kampung Lung Raya karena kawasan kota mungkin pertanyaan bajur tidak ada untuk masukan keluar di kampung hasil populasi SDM orang Hina maupun Palu. Jadi mungkin lo pertanyakan Palu bro yang warga Pagasi dari 2 sekian bro yang pegawai negeri atau yang kira yang antara kategori untuk pendidikan tinggi. Jadi
Macam mungkin sekedar silaturahmi, ya, perkenalkan diri. Semoga dengan pertemuan Uronyo mungkin kalau si kadang hadir ke Jawa Barat, mungkin ke tanya ulang ini atau kamu mengharapkan sebenarnya kunjung-kunjung kamu ulang tadi ada dengan dapat pandangan-pandangan mana untuk ke Jawa dan aja situasi kamu kadang ada program yang bisa saran dan kritik kan. Menambah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Usman dari Kampung Pulau Mandiri. Masalah suku Pak, masalah jumlah ya. Gini Pak, jumlah penduduk Surabaya yang program Bono kan dari dia loh, belum masuk. Dari lebih itu memang sangat sulit untuk mengubah. Jadi belum masuk kan, ya kan? Hanya lagi ya Pak. Di penduduk Surabaya ini Pak, mata pencaharian masyarakat, pedagang, pegawai negeri dan jasa. Jadi pegawai negeri banyak, sekitar 5% ada. Jadi kalau pemohon pasti ada pegawai negeri. Jadi kan kadang-kadang apa? Kadang-kadang melintir, kadang-kadang anu. Ini memang karena kata kamu Pak ya. Ini kami ya. Tidak bekerja kami Pak, tidak bekerja seperti itu untuk laki-laki perempuan, laki-laki 47. Terus di jalan ada 11 orang, buruh karya lepas ada 42, buruh 3, dokter 3, dosen berapa nih 14, guru 37, karyawan BUMD 6, karyawan BUMN 40, karyawan honorer 18, 30, 35, terus kepolisian ada 17, banyak semua Pak, ada perizinan, perawat, peternak, seniman, sopir, TNI, tukang batu, segala macam. Lagi Bono ada sekitar 40% dari jumlah penduduk itu pegawai. Yang lain pedagang, dan pedagang juga bisa dikategorikan yang pedagang sukses, yang pedagang biasa. Nah, yang punya usaha toko-toko lain-lain, yang segala macam. Dampak satu keberhasilan kami di sini, kami tidak pernah mengenal turun kamong. Nah, ini banyak kampung ada ayo di kamong kan, turun kamong, yang turun kamong. Kamu hanya istilah turun kamong. Ada nama KTP Hawaya, turun Hawaya. Dan ingat bahwa Pak hanya dapat pakai turun kamong, kampung agak lambat nanti. Karena orang kamong itu ada yang memang dia loyal membantu kampung, di pikirannya tadi. Cuma dia tidak betul kepala hanya itu Nah, ini ketua kemudian baik itu dilaksud kampungannya. Ya itu berapa yang muda. Nah, kenapa kan dengan 12 tahun. Belum kawin sudah tinggal di sini, dia orang maksa. Nah, tapi sekarang lebih orang bapak ini dengan orang raya sendiri. Nah, jadi sistem saya Pak dari dulu mungkin kami tidak pernah mengenal asolhu sama. Dan saya kadang-kadang ada banyak yang bukan asolhu, lebih asolhu iya. Pikiran dia maju, bisa satu. Ini kan mau bawa yakin diutang pada bersalah, kan gitu kan? Pakai mobil saya aja, dua dikasih. Sopir saya kasih. Nah, gitu-gitulah. Tapi nyok, kayak tolong, ini juga kampung sangat terlambat. Cuma karena orang mungkin di desa, jadi buat kamu itu ada kan? Pak kamu itu Pak nyolong aja itu kan, dan itu hanya daya kosong. Ini datang kosong waktu itu kecil, ngomong saya tahu tahu, itu bukan tahu. Ada yang bukan tahu tadi. Oh, kenapa mau berkali segala macam? Dan Pak lo di Bino banyak warga yang domisili. Jadi kami punya aturan. Karena dalam peraturan pemerintah semua urusan apapun harus dengan domisili. Beliau tidak sampai Pak P. Dia urus surat surat kuasa, ngambil kredit lah, pensiun, nah memang yang sudah daftar kita punya kan perlu surat-surat pengurusan pembaharuan kan, itu tetap ke desa. Jadi biasanya ketiga atau koa.
Ini toko A kan ada dua, tiga ibarat Aceh orang kampung lain kan jelas kan. Kerja karyawan dari kampung lain kan bekerja hantam pernah dilapor, tiba-tiba hilanglah SIM dan segala macam. Datuk Peti minta surat domisili, Ronto kan dia kata konya, nanti tak mau kepala desa, karena berapa yang tinggal kena 6 bulan, berapa domisili kampung raya, kalau hitung domisili sejak tahun lapor. Enggak, sejak yang melapor. Kan don bukan ngajak penuh saya belum itu domisili karena belum melapor. Jadi di mana melapor di kepala dusun. Jadi pernah satu dia ngurus ke ya gini Pak, ini pengalaman kan. Kemudian kan itu aja Pak Harian Aceh dan teman kawan-kawan, kawan Aceh kan kamu itu tinggal. Kedua itu dia jadi tiba-tiba itu mau Pak. Jadi ini input aja pada para ini lebih bagus. Harus ada sebuah domisili. Tolong ke kepala desa dulu, menekor kepala desa. Lalu itu dia malah melapor. Saya kan, bagaimana yang untung bukan desa besar atau kepentingan apa dia. Jadi nyonya yang mangat. Jadi, yang tiba-tiba apa yang hukum tokonya. Urusan yang kecil, Pak tahu. Kepala desa tahu, ini apa betul tapi bisu kan segala macam kan. Kalau dia nggak melapor, Pak dia kenal warga saya, dia nggak melapor. Kalau domisili jangan kenal dia. Itu saya jawab Pak. Jadi hal-hal begitu Pak di kota banyak tantangannya, banyaklah betul itu, tapi dengan kanun bodohnya terlaku kan dia terjalani. Dan antara kepala desa dan orang kecil mungkin komunikasi terus. Misalnya gini lagi, ada di Tauhur, itu itunya domisili, Pak Toko kemekarnya kan. Tapi soalnya kan bangun masjid hanya dua, kalau yang bangun dia begitu. Tapi dia hak dia tetap nggak dapat, kewajiban yang dapat. Oh, kamu nama kubur, kamu setiap wawaya haji, kamu boleh lemah. Kalau warga kan. Jadi kalau orang-orang yang begitu kita kasih, karena lebih itu. Tapi hal-hal lain dia dapat, dia kewajiban harus dia jaga keamanan, kebersihan, dan segala macam. Itu kan kewajibannya dari kamu ya. Nah, dia nggak bisa dapat karena dia nggak kerja di sini. Jadi yang kayak gitu Pak. Jadi kan tapi kan kalau kalian banyak kayu atau kan. Kadang-kadang kecil pada kecil bekerja ya, mungkin kecil pada bekerja kan, besok ngomong,